Dr. Nahor Nekwek SPD MM dan Yan Kiraklak SPD resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025 setelah sebelumnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Kedua putra terbaik Yalimo ini berhasil memenangkan Pilkada Yalimo dengan perolehan suara 36.912 dari total 88.813 jumlah pemilih, sekaligus mengungguli dua paslon lainnya. Kemenangan pasangan Nahor Nekwek Yan Kiraklak menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Yalimo merindukan keberlanjutan dan perubahan terhadap pembangunan dan tatanan hidup mereka, sebagaimana tercermin dari arti kata Yalimo, yaitu manusia matahari, yang juga memberi makna bahwa masyarakat Yalimo adalah masyarakat yang memberi penerangan dan perubahan bagi suku-suku di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini tanggal 5 bulan Maret tahun 2025 resmi diterima oleh rakyat Kabupaten Yalimo 5 distrik 300 kampung dengan rendah hati rela berkorban sejak pemilihan sampai dengan hari ini. Mereka terima kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo periode 2025-2030. Ini merupakan salah satu beban negara dan rakyat memberikan untuk kami. Saya dengan Wakil Bupati, kami dua dipilih, berarti kita berusaha dan akan membangun kepada rakyat Kabupaten Yalimo secara jujur, adil, sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia bahwa apa yang kita dilantik dan dipilih oleh rakyat, berarti kami akan bekerja sungguh-sungguh kepada rakyat. Visi pasangan Nahor Yan, yaitu bersama menuju Yalimo sejahtera, unggul, berdaya saing, maju, dan berkelanjutan berbasis sumber daya kearifan lokal. Visi ini kemudian diperkuat dengan 5 misi, yaitu 1. Meningkatkan inovasi dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak dan cerdas secara merata. 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif dan berdaya saing, berbasis pengelolaan sumber daya lokal. 4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai, guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 5. Meningkatkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal. Tidak menunggu lama, pasca memegang tongkat komando kepemimpinan dari Presiden dan masyarakat Yalimo, kedua sosok yang memiliki latar belakang sarjana pendidikan ini langsung unjuk gigi dengan memberi bobot pada visi dan misi yang dicanangkan sebagai landasan untuk pembangunan Yalimo 5 tahun ke depan.
Sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan cukup tinggi di Indonesia, yaitu 30,97% dan IPM di angka 51,12, membuat keduanya harus bekerja ekstra. Di 100 hari pertama pasangan Nahor-Yan, keduanya langsung fokus pada sejumlah program. Yang pertama, yaitu melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja aparat pemerintahan dengan melakukan pendataan terhadap ASN di setiap OPD. Bupati Nahor langsung mengambil langkah tegas dengan meminta seluruh kepala OPD untuk mendata dan melaporkan siapa saja ASN yang tidak melaksanakan tugas Dialimo. Untuk selanjutnya akan diambil tindakan tegas sampai pada pemecatan dari statusnya sebagai ASN. Langkah ini penting dilakukan agar dapat memberi efek jera bagi ASN untuk tidak main-main dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. ASN harus menjadi contoh bagi penegakan disiplin dan kepastian bagi pemerintah dalam menjalankan amanah dari masyarakat. Tidak ada orang yang katakan bahwa Yalimo ini milik saya. Tidak ada. Yalimo ini milik kita semua. Ini Honai. Honai ini kita ada di dalam itu baru kita berpikir merencanakan sesuatu. Jadi kalau ada kelompok tertentu bicara seperti itu, minta maaf. Yalimo milik kita semua. Selanjutnya, Bupati Nahor Nekwek dan Wakil Bupati Yan Kirakla juga memberi perhatian bagi pengembangan perkebunan masyarakat serta upaya menjaga ketahanan pangan lokal. Lewat program ini, pemerintah Kabupaten Yalimo telah menggelontorkan bantuan berupa hibah untuk mendukung perkebunan dan peternakan skala besar serta usaha mikro agar masyarakat bisa mengembangkan usaha sendiri secara mandiri. Selain itu, untuk menekan tingginya harga barang di Yalimo, Bupati Nahor Nekwek meluncurkan program subsidi langsung untuk menciptakan kesamaan harga secara nasional. Program satu harga ini sudah dimulai sejak tahun lalu ketika Nahor Nekwek masih menjabat sebagai penjabat bupati, di mana pemerintah mendatangkan stok kebutuhan masyarakat langsung dari distributor di Surabaya dan ditampung di gudang Timika untuk selanjutnya didistribusi sesuai alokasi kepada distributor di Yalimo. Pemerintah juga mensubsidi maskapai untuk melayani distribusi ke Yalimo melalui program Rindu Yalimo. Melalui program ini, masyarakat Yalimo bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang harganya sama dengan harga pasaran secara nasional, sehingga masyarakat tidak lagi terlilit dengan tingginya harga barang di pedagang lokal. Program Rindu Yalimo termasuk salah satu program unggulan di pemerintahan Nahor-Yan, sebab melalui program ini, pemerintah dapat mengakomodir sebagian besar kebutuhan masyarakat yang selama ini sulit didapati. Untuk memacu gerakan kewirausahaan, Bupati juga melaksanakan program pemberian bantuan ternak babi kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari visi misi pemerintah daerah saat ini, yakni program Rindu Yalimo, di mana ini yang menjadi salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo yang fokus sasarannya ditujukan kepada masyarakat selama 5 tahun kepemimpinan. Dengan adanya bantuan ternak babi tersebut, diharapkan bisa memicu pertumbuhan ekonomi keluarga. Di bidang pendidikan, pada 100 hari kerja, pemerintah Kabupaten Yalimo juga telah meluncurkan program pendidikan gratis mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Bupati juga telah meletakkan batu pertama pembangunan sekolah dasar unggulan percontohan Burmo Manik di Elelim sebagai cikal bakal pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi anak didik. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan di puskesmas tidak dipungut biaya berobat alias gratis. Pada 27 Juni 2025,
Bupati Nahor Nequek telah meluncurkan program penerima dana hibah bagi pelaku UKM orang asli Papua. Ini merupakan bagian dari pencapaian target 100 hari kerja, yang salah satunya adalah pemberian dana hibah yang merupakan wujud nyata dan komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana hibah ini bukan sekedar transfer anggaran, tetapi merupakan sebuah investasi jangka panjang untuk kemajuan Kabupaten Yalimo. ...231 usaha perorangan. Saya akan berikan 2 kelompok usaha. Ini mudah-mudahan melalui ini mendapat untung bukan kasih pemerintah, tapi bagaimana keluarga bisa sejahtera suatu dalam kehidupan keluarga ke depan. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada kelompok usaha yang perwakilan untuk membawa 5 distrik punya menerima dana hibah. Program 100 hari lainnya, yaitu pembangunan rumah jabatan bupati dan wakil bupati yang telah dimulai pada bulan Mei dan ditargetkan akan selesai di akhir tahun ini. Selain itu juga, yang saat ini sedang digenjot adalah jalan di distrik Apalapsili. Ada juga pemberian modal usaha bagi para pedagang lokal di 5 distrik, dan akan bertahap serta mendorong penanaman tanaman ekonomis seperti nenas, kopi, dan sejumlah komoditi lainnya. Ini adalah upaya untuk menekan angka kemiskinan. Di 100 hari kerja pasangan Nequek Kirakla, pemerintah Yalimo juga mencetuskan program Yalimo Terang bekerja sama dengan PT PLN Wamena untuk mulai bekerja menyiapkan infrastruktur kelistrikan yang beroperasi di distrik Abenaho. Program ini sebagai wujud mendorong program Yalimo Terang hingga ke seluruh distrik, sehingga masyarakat bisa menikmati penerangan listrik selama 24 jam. Untuk menjaga situasi keamanan di Yalimo, pemerintah juga memberi perhatian dengan menyatakan perang terhadap minuman keras. Bagi mereka yang mencoba menjual dan mengedarkan akan ditangkap dan diproses hukum. Inilah beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan sepanjang 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Nahor Nequek dan Yan Kirakla. Diharapkan melalui program-program ini akan memacu pemerintah dan masyarakat untuk bergandengan tangan bersama dalam rangka mewujudkan Yalimo yang sejahtera, unggul, berdaya saing, dan maju.